Ada yang setan juga. Makanya saya sebut mulai hari ini saya nobatkan saya kenal Kiron. Ustaz Luqman Hakim MA yang berbahagia. Saya akan menyampaikan sedikit Pak, sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Memang Balen ini saya tidak tahu sejak muktamar di Surabaya tahun 2008 Universitas yang sesepuh masih ingat pimpinan cabang Muhammadiyah Balen di Tambak Sari itu. Kemudian muktamar sebenarnya 84, namun karena ada asas tunggal, ini yang sepuh-sepuh tahu ini, itu terganjal akhirnya mundur menjadi 85. 86 ketuanya Pak Fatur Rahman. Ini satu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Pertama kali Muhammadiyah dipimpin oleh orang NU, Pak Fatur Rahman. Walaf di Muhammadiyah langsung ketua cabang. Ketua cabang 2 periode, kemudian terus balik Pak Manan lagi. Aku mulut deh Pak Manan gitu. Kemudian 2001 Mustad saya terpilih. 2001 saya ketua cabang. Ponaknya Pak Manan. Ini saya cerita. Sebenarnya 2001 Pak, saya sudah punya gagasan dengan munculnya bukunya Pak Asmuni Manhaj Tarjih yang warna hijau itu. Waktu itu ketua tarjihnya itu Pak Allah ya Pak Musrikan, Majelis Didas sebenarnya itu Pak Sabtu. Saya sampaikan kepada beliau berdua. Saya sampaikan bagaimana kalau daerah itu mendatangkan Pak Asmuni Abdul Rahman yang memunculkan Manhaj Tarjih. Tapi responnya dingin-dingin saja. Itu 2001 saya ketua PCM periode pertama sampai 2006. 2001 Ustaz Luqman ini di Aliyah mau kuliah di Jumat Noto, kemudian saya yang berekor wong bulunya ini orang yang jalan bulu bro. Akhirnya selesai di sana di 3 itu 2 tahun selesai karena sebelum itu sudah pintar bahasa Arab langsung masuk semester 3 2 tahun selesai. Oh punya Pak Haris ya. Waktu dia itu masih di Pak Haris ya. Aku ini mau ngomong dulu ini kan saru Pak. Karena nggak mau itu bagakan sudah ada sendiri. Nggak enak gitu loh. Dulu kok sambutan. Betul itu ya. 2 tahun selesai, kemudian ke India 3 tahun, 4 tahun ya, 4 tahun selesai. Setelah itu pulang, dia mintanya ke Mesir. Alhamdulillah dikabulkan oleh Allah ke Mesir. Pulang 2018 ya. 2017. Saya didatangi Pak Haji Sudarko, ini cerita aja Pak, supaya jenengan tahu sejarahnya. Badan kok getol Masjid Tarjih itu kena opo gitu. 2017 Salman pulang, Pak Darto ke rumah saya. Aku belum kiai karena waktu itu anaknya Pak Darto itu masuk Salafi. Yang jenggot panjang dulu Pak. Rono Cingkrang jenggot panjang pakai gamis. Pokoknya nanti gamis. Juga opo. Api kok. Jadi ngomongnya aku kamu kok fatwa aku itu buana fatwa aku jadi cuma orang PP orang cabang nggak apa-apa. Oleh nah setelah zaman pulang Pak Toto saya sampaikan gitu, saya butuh kiai itu wani bayar piro Pak, saya bilang gitu. Pak jangan ngomong dia jawab apa. Satu saat datang ke rumah saya kebetulan langsung minta daftar urusannya Ustaz Luqman. Aku tuh mau rumah Luqman. Saya tunjukkan. Paling kopi pengen rombongnya, pengen roh pintar tenang bola, kira-kira begitu. Alhamdulillah itu paketnya Ustaz Luqman baru datang. 5 kerdus besar kalau nggak nampak itu. Masih persyaratan di lantai. Kaget Pak Darto. Ini orang kecil punya kok sekian banyak gitu. Betul. 5 kerdus besar loh Pak. Dengan kira-kira misalnya dengan TV yang 36 inch itu penuh dengan kitab. Belum yang sudah dihormati yang lama. Kaget Pak Darto itu. Akhirnya dia tertarik, pokoknya itu ngaji. Berjalan ngaji di sana. Saya sampaikan kepada Ustaz Luqman, kita ini sudah tahu Balai Kulon itu kok Bojonegoro. Tapi kita nggak tahu. Kapas ngalor ke Kondi, kapas ngidul ke Kondi, kan perliman itu. Terus kalian yang ngalor ke Kondi, kalian yang ngidul ke Kondi, nggak tahu. Dan kita ngaji itu butuhnya seperti itu. Ngaji adanya di Pak Darto, masuk saya, Pak Haris, Pak Munariyati, siapa nih? Pak Rudi ya, sawi lagi nanti orang aku murid ya, orang kok. Sama saya, BCM kok ada.
Oh ya Pak Mayudi ya, Pak Mayudi kok. Aku ngerti Pak kalau sampai paling ganteng aku. Jadi begitu Pak ceritanya, berhenti karena ada COVID. Waktu itu Pak Kudori sempat ikut. Pak Kudori sempat dialog sama Ustaz Lukman, tertarik dengan pembicaraan Ustaz Lukman. Ditariklah dia membeli kuda sepatu di masjid mana? Musola mana? Caraka. Tahunan Pak itu, bertahun-tahun. Ustaz Lukman berangkat jam 3, kadang-kadang suruh bermalam di Pak Dato, nanti habis subuh baru itu bertahun-tahun. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Lukman ini percaya, yang percaya Ustaz Lukman itu termasuk Pak Mazahir, Pak Kudori, Pak Dato, ya kita. Akhirnya Alhamdulillah Canaan pernah mengundang Mas Lukman di mana Pak, sebelah berapa itu mana Pak? Tapi pernah di saya orang sana nganggur Ustaz Lukman itu berarti Pak Nia meragukan, tanya Pak Haris, Lukman ini jangan ini benar Pak. Ya Allah, apa negatif tinggi bocor menua sanatnya jelas. Enggak, saya pacar Pak begitu tuh. Saya terima dengan Mas Gapopo. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu kas dan tarjih makin menarik. Ternyata sama tidak hanya di Balen, tapi juga di daerah Sudiwaras, Kedungan, mungkin kok baru sudah. Anak nong Balen dewi nang sing ngaji saiki saru, makanya Pak Iwan nanti pernah menyampaikan ngaji tafsir apa yang Balen kok lagi kiai nong Balen kok Pak. Nang Balen sampai goblok udah lalu kayak saru nong bawa yang mana. Misalnya gitu Pak Iwan nanti sering menurut saya. Kalau sudah itu, wah pintar lah pesertanya. Pokoknya Pak Iwan tidak puas melihat Sumberjo itu. Peserta kajian tafsirnya Pak, nek pintar Sumberjo ya kasih pintar. Ini sekedar cerita, itulah kisahnya tarjih. Jadi memang di Balen ini sejak dulu orangnya suka bicarakan tarjih. Jadi mudah-mudahan KTU yang sekarang ini diasuh oleh Ustaz Lukman beserta teman magang lain. Wong Sugih ini sudah kenal saya, sudah kenal. Dulu pernah ngajar Sumberjo. Saya cara kok panggil kok paling ganteng. Dia lupa yang Nabi itu. Iya Pak, saya dia lihat dia di SMK kok pacarnya bisa kok. Itu yang ngajar dia itu siapa? Orang berapa itu sobat? Pon supe ya Pak. Saya lupa. Nah, saya itu kaget Pak. Kok berawalnya orang berani menampilkan Wong Sugih gitu. Tapi ada apa-apa. Memang harus ada yang semangat. Itulah Bapak Ibu sekilas yang bisa sampaikan tentang Balen. Kondisinya seperti ini, memprihatinkan. Mulai saya kira. Mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah setiap tahun Alia itu yang masuk PTN dua terus. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah karena golongan sakit ini ya bikin misi Pak. Dua kan banyak Pak Koliko ya Pak. 1 tahun 2 Pak. Aku itu eling iya sing ugal-ugalan. Pengen dia anak loro. Tapi loro berarti Koliko lah itu dari ini. Wih, canggung. Canggung melek. Itu Pak ya, mudah-mudahan ya saya ikut promosi juga Balen Pak. 2 kali. Di Tumojo ada berapa, ada yang di UIN Malang, ada yang di UIN Surabaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat doa penjenengan, karena kalau orang bilang itu saya mesti minta barokah kepada orang yang pernah berziarah di perguruan Muhammadiyah Balen. Mungkin itu mau ngomong aku yang pegel nih udah diulang ngomong. Kalau yang jalur barokah, wong sing tahu ziarah nih gue sing digoni. Oleh bawa orang ini kalau boleh nggak kasihnya barang nanti ya cara. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan betah. Saya sebenarnya dibatasi 10 menit, maka harus kali lagi 10 menit. Mudah-mudahan kehadiran jaringan ini menambah semangat kita semua untuk belajar agama, utamanya ketarjihan ini, supaya nanti kita mengajar itu wawasannya lebih luas dan lebih daripada dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini termasuk yang Balen dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Ketua Panitia Halal Bihalal KTO, kemudian juga PCM Banen, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak yang dari luar daerah tadi, dari Pasuruan, kemudian Tuban, kemudian Sidoarjo, kemudian ada yang mau online juga tadi dari Garut. Cumanya keterbatasan panitia jadi tidak bisa menyediakan link Zoom. Ya mungkin tahun ke depan ya. Tapi alhamdulillah peserta yang datang saya kira meskipun mungkin tidak sesuai yang kita prediksi, tapi alhamdulillah cukup banyak lah. Dibuat bangga-banggaan, show-off juga sudah bisa gitu. Dan sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, qulu amin wa antum bi khairin, karena kita masih di suasana Syawalan gitu. Dan sebenarnya nanti kalau kita lihat KTO itu sudah berdiri gitu, itu tahun 2018 itu ya yang kecil ya. Ini 2018 itu tanggal 12 bulan 4 2018, cukup lama. Tapi baru kali ini kita serius untuk melakukan halal bihalal. Ini dari ocehan, mohon maaf ocehan Pak Win, kemudian Pak Ulum. Ini Pak Ulum luar biasa. Beliau ini koordinator lapangan ahli hisab, ahli hisab atau ahli balap Pak? Falak. Ahli hisab Dan mana penelitian beliau ini juga dipertimbangkan kemarin data yang diajukan di Munas Tarjih ke-31 di Universitas Muhammadiyah Gresik tentang kriteria awal waktu subuh dan diterima. Luar biasa ini. Nah, meskipun beliau di grup itu tidak begitu dikenal, tapi sebenarnya nama beliau itu ada di HPT jilid 3. Jangan pernah baca. Bukunya saja belum punya ya, pasti baca. Tapi nama beliau itu tertulis. Nanti kalau jenengan mulang coba lihat paham kisah Muhammadiyah, nanti ada nama beliau. Luar biasa beliau itu. Tapi setia meskipun forum kita kayak gini tetap hadir. Ingin apa? Menguatkan ideologi apa? Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena saya tadi topiknya an introduction to KTO, jadi saya cuma mengenalkan KTO itu apa. Nah, KTO ini logonya baru dibuat. Sebelumnya ada logo KTO. Ya sekira-kira gini. KTO itu kuliah kekajian online. Dan kemudian apa KTU itu? KTU itu forum kajian atau ilmiah, kemudian komunitas keilmuan, kemudian gerakan keilmuan, kemudian dulu bahasa yang kita pernah pakai apa? Cangkruan ilmiah dan yang lainnya. Artinya KTO ini ya forum-forum ilmiah yang sukanya bahas-bahas itu, nggak tahu yang dibahas apa. Pokoknya ilmu itu, nggak tertarik pada politik, nggak tertarik pada uang, tertarik nggak Pak? Terus pokoknya yang dibahas apa? Keilmuan. Dan kalau kita lihat deskripsi grup itu kajian tentang manhaj tarjih. Jadi ya yang dikaji itu manhaj tarjih. Pak Robi tadi sudah menyampaikan semangat beliau untuk mencoba memahami Muhammadiyah itu dari manhajnya, dari metode istinbat hukumnya. Sehingga Pak Robi tadi menyampaikan ada buku yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga belum punya, apa? Manhaj Tarjih, Teori dan Aplikasi, yang ditulis oleh Profesor Asmuni. Kemudian kita punya HPT jilid 1 dan jilid 3, jilid 2 belum keluar Pak Tebu. Biasanya saya sering kemana-mana saya juga. HPT kita sudah ada berapa? Pasti jam 1 atau 2. Ada jam 1, 2, 3. Padahal yang 2 kemudian ada fatwa, ada isu-isu pemikiran ke Muhammadiyah. Dan ini yang semuanya menjadi fokus dan objek kajian KTO. Dan kalau kita lihat ditambah lagi apa?
Oke, kalau kita lihat di grup kita itu ada tata tertib grup ini, nggak usah saya baca ya. Tapi intinya Bapak dan Ibu sekalian yang sudah ikut grup tahu. Nanti kalau yang belum, ya karena tadi masuk itu ada absensi, ya mudah-mudahan nanti kalau menyantumkan nomor WA-nya kita masukkan gitu. Yang intinya semuanya sangat ilmiah gitu. Misalnya di sini saja tidak ada senioritas di grup dan anggota grup berisi dari orang-orang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Jadi semuanya acuannya pada data dan nuansa keilmuan. Pokoknya ngomong apa saja, yang penting ada data yang disampaikan itu bisa didiskusikan. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu kita terbatas saya agak ngebut ini. Apa yang menjadi historical background berdirinya KTO itu? Atau latar belakang berdirinya KTO? Ada faktor internal, ada faktor apa? Eksternal. Ya misalnya faktor internal tadi, kurang sosialisasi. Artinya di Muhammadiyah itu kita sudah memiliki referensi keagamaan, baik yang ada di dalam HPT dan TJA. HPT itu himpunan putusan tarjih, TJA itu apa? Tanya jawab agama. HPT kita sudah ada 2, jilid 1 dan 3. Kemudian TJA sudah ada 8 jilid. Tapi mohon maaf, mungkin yang hadir di sini, tapi masih bagus Pak, jenengan masih update, meskipun referensi masih kurang ya di rumah. Itu belum punya loh. Atau mungkin punya nggak lengkap. Yang lengkap mungkin bisa dihitung, ya kan? Tapi masih mending punya semangat untuk mencoba menjadikan tarjih itu sebagai apa ya? Topiknya referensi keagamaan. Jadi kalau permasalahan agama itu dirujuk pada tarjih, tidak dirujuk ke kitab-kitab yang lain. Meskipun itu boleh untuk apa? Memperkuat dan menguji kekuatan fatwa atau putusan apa? Tarjih. Kemudian menjadi tradisi keilmuan. Ini sudah menjadi tradisi atau belum? Nah itu belum pasti. Dan di ranting-ranting kita, cabang-cabang kita juga belum banyak melakukan kajian dengan merefer apa tadi? 10 referensi yang kita miliki tadi. Ada TJA sudah ada berapa? 8 jilid. HPT sudah ada apa? 2 jilid. Sehingga perlu untuk disosialisasikan gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya, kita ketika bicara tentang sholat, tuntunan sholat, pasti warga Muhammadiyah tahun 1980-an itu yang terkenal Bapak, pengajaran sholat An-Nasa. Sekarang itu adalah sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani. Tadi bukan Syekh Kiwo, Syekh Tanun. Kalau saya disebut Syekh tadi ya sekarang Syekh Kiwo saja. Ya, itu Syekh Al-Albani. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Tetapi buku-buku itu dijadikan untuk menguat fatwa dan putusan kita. Dan ternyata di Masjid Muhammadiyah ketika ada permasalahan itu jarang merujuk pada apa? HPT. Sehingga dalam konteks sholat tadi merujuk pada apa? Pengajaran sholat An-Hasan, kemudian apa? Sifat sholat Nabi. Dan ada di beberapa ranting. Ini insya Allah datanya valid. Kajian itu lebih populer sifat sholat Nabi daripada apa? Tarjih. Padahal tarjih kita itu sudah bicara tentang tuntunan sholat. Di HPT jilid 1 itu ada kitab apa? Kitab sholat 1929 putusan Solo. Itu padahal sudah 1929, sudah lebih dari 1 abad. Tapi banyak warga Muhammadiyah yang belum mengenal. Kemudian di Munas Tarjih di Jogja tahun 2015, bagaimana dalam HPT jilid 3 itu sudah juga dibahas apa? Tuntunan sholat 5 waktu. Dan ini jarang dikaji di lingkungan apa? Muhammadiyah gitu. Nah, sehingga KTO ini perlu datang untuk mencoba melakukan sosialisasi. Meskipun sosialisasi dengan bahasa tadi ya cuma nyangkruk, cuma apa? Diskusi ilmiah tidak jelas. Tapi nuansanya apa? Ilmu. Kemudian yang kedua ada perbedaan penafsiran dan kesalahan pembacaan.
Ini karena apa? Karena kurang begitu update dalam membaca apa? Putusan atau fatwa apa? Tarjih. Putusan tarjih itu selalu update dan berkembang, sehingga buku yang kita ikuti juga harus apa? Harus diupdate. Misalnya contoh saja di kalangan warga Muhammadiyah ketika apa? Sholat jenazah mengangkat tangan atau tidak? Ternyata di kitab janais kita mengangkat tangan. Artinya itu putusan. Kalau sholat ideal mengangkat tangan atau tidak? Mengangkat. Itu meskipun apa statusnya fatwa. Tapi di lingkungan warga Muhammadiyah terbalik. Yang terjadi apa? Kalau awak mau mengangkat tangan, ini semua Muhammadiyah tidak pada seperti. Karena sama dengan madzhab Syafi'i. Artinya Muhammadiyah kan yang penting beda dengan madzhab Syafi'i. Tidak tahu bahwasanya Muhammadiyah dalam konteks ini sama dengan madzhab Syafi'i. Yang kedua mengabaikan dan menolak. Tarjih itu terkesan ulamanya liberal. Saya tadi juga disebut Syiah juga. Saya tidak tahu dari mana dari kesimpulan ini. Kemudian ketika saya bicara pendekatan, ada Burhani, Baryani, kemudian Irfani. Angel-angel mendokasi agama. Kok gak langsung Quran dan Sunnah gak wis Karena Muhammadiyah kadang cenderung memakai bahasa-bahasa akademik sehingga tidak bisa dipahami oleh warga kita, tertarik dengan penyampaian kiai atau ustadz yang ustadz sunnah itu. Kalau masih saja ini bukan ustadz sunnah, ustadz bid'ah atau apa gitu. Nah itu artinya apa? Karena susah dipahami, ya lebih cenderung pada apa? Pemahaman di luar apa? Muhammadiyah. Kemudian KTU itu lahir karena faktor eksternal. Ada ideologi Islam transnasional, artinya ideologi yang secara umum datang dari Timur Tengah. Misalnya dalam penelitian Profesor Munir Mulkan itu Muhammadiyah itu paham keagamaannya terkadang datu wujud, memiliki banyak varian. Tapi ada varian yang positif, ada yang negatif. Tapi dalam konteks ideologi, tentu kalau banyak varian ini memperlambat apa? Tajdid yang ada di Muhammadiyah, sehingga ada arus besar dari transnasional itu, misalnya, mohon maaf ini paham Salafi, sehingga memunculkan Muhammadiyah yang disebut sebagai Musa. Muhammadiyah apa? Salafi atau mursal. Mursal tidak nakal atau hadis yang salah satu perawinya atau lebih apa? Gugur. Tapi mursal di sini apa? Muhammadiyah rasa Salafi tadi. Ya melihat orang hanya mohon maaf ini sekedar jenggot dan cingkrang. Nah, kalau jenengan bagus setak jenggot saya, jenggotnya saya potong ya. Ini sudah tidak masuk kriteria mereka. Atau kalau jenengan rata-rata ya isbar, isbar semuanya di bawah mata kaki. Artinya memunculkan pemahaman agama yang semacam ini. Dalam arti membaca teks itu sangat apa? Literal, tidak dicari ilah. Kenapa Rasulullah itu apa? Misalnya menyuruh memanjangkan jenggot, atau dulu dalam konteks zaman Rasulullah apa? Yang memanjangkan kainnya di bawah neraka itu ma'aswala minal ka'bain fafinar. Itu kenapa kok demikian? Tanpa dicari apa? Ilah. Maka di bukunya Profesor Asmuni itu ada metode yang disebut apa? Ta'lilun nusus atau taklilun nas, yaitu mencari ilah dari apa? Dari teks keagamaan. Itu penting. Dalam arti nanti kalau kita lihat istiadat Muhammadiyah itu terkadang mencari ilahnya. Misalnya dalam kasus apa? Ini Pak Ustaz Ulum ini kan memperjuangkan apa tadi? Hisab, tapi hisab Muhammadiyah loh Pak, bukan hisab versi jenengan tadi. Nah kenapa kalau Muhammadiyah beralih dari apa? Yang ke hisab itu juga pakai teori ilah di samping teori perubahan apa? Hukum. Ini metode pengambilan hukum yang pelik. Ketika orang Muhammadiyah nggak mengikuti tajid, ya kesimpulannya tadi Muhammadiyah apa? Liberal, kemudian Muhammadiyah nggak sunnah, tidak Quran dan sunnah. Padahal Muhammadiyah di sini konteks ini membedakan. Ini wilayah ta'abbudi, ini wilayah apa? Ta'abbudi.
yang wilayah ta'abudi itu puasanya, ada pun metode penetapan awal bulan Qamariyah itu berkembang sesuai dengan konteks apa? Zaman. Oke. Kemudian ada Muhammadiyah HTI atau Mufti, tidak puas terhadap sistem pemerintahan kita. Dianggap ideologi kita apa? Tauhid gitu. Muhammadiyah tidak berusaha untuk merubah sistem yang ada. Padahal Muhammadiyah pandangannya jelas. NKRI ini disebut apa? Darul Ahdi Wasyahadah. Artinya ada loyalitas. Tapi tentu Muhammadiyah tidak sampai punya jargon NKRI apa? Teman-teman Kokam. Kokam atau mau punya jargon kayak gitu? Enggak loh. Nah, gitu. Tapi tidak sampai lah kita apa? Menyal-nyalkan itu kan itu. Kemudian ada Mufi Muhammadiyah apa? FPI dianggap dakwah amar ma'ruf yang nahi munkar di Muhammadiyah ini belum maksimal. Kokam juga tidak pernah sweeping. Pernah sweeping nggak Pak? Ada banyak maksiat. Nanti habis kajian ini pakai mobil di sweeping lagi. Nah ini menganggap Muhammadiyah apa masih lemah dalam konteks apa? Nahi munkar, sehingga memunculkan model Islam yang mungkin ya dalam tanda kutip mungkin intoleran atau tidak moderat ya. Kemudian ini pernah di SM ya tahun 2015 ini dikaji tentang beda Muhammadiyah dan Salafi. Tidak usah saya sampaikan karena saya cuma mengantarkan nanti dialog kita yang lebih banyak. Nah, KTO itu kalau kita lihat dakwah KTO itu ada online, kita punya WhatsApp group, punya YouTube itu. Ini bisa diikuti. Kemudian secara offline Ramadan, sebelum Ramadan ini kita didukung oleh Rasisme mengadakan kampusmu, kajian puasa Ramadan gitu. Selama 1 bulan itu insya Allah mengcover semua topik-topik yang bicara tentang puasa dan permasalahannya sesuai dengan apa? Tarjih. Kemudian kita juga punya kajian PCM, ini juga disupport oleh Rasisme Bojonegoro dalam mencoba mensosialisasikan kekajian, sehingga banyak Bapak dan Ibu sekalian mulai paham kajian itu ternyata ada keilmuannya, bukan semacam yang kita pahami selama ini. Ternyata kekajian itu apa? Menarik. Kemudian ada kajian mandiri dan sebagainya. Kalau kita lihat KTO itu ada 4 ya. Ini setiap tahun saya mendirikan 1. Cumanya untuk tahun 2002 ini saya belum mendirikan karena melihat sejauh mana respon warga Muhammadiyah. Artinya dengan grup-grup ini kita bisa mensosialisasikan kekajian tidak hanya di Bojonegoro, tetapi juga di luar Bojonegoro. Kemudian kita juga punya YouTube channel KTO, ya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk like, suka, komen mengomentari, share menyebarkan, dan yang paling penting ini subscribe. Pasti tidak mau. Nah saya melihat orang Muhammadiyah itu kalau disuruh gini-gini nggak mau. Beda dengan saudara kita ya, Islamnya Nusantara. Kalau kita kan Islam berkemajuan, tapi dalam dunia medsos nanti diteruskan oleh Pak Budi, kita ternyata Islam berkemajuan ini tidak membuat kita handal di dunia media sosial. Jargon yang kita usung berlawanan dengan fakta di lapangan. Kajian yang PP, jangan lihat zoomnya itu isinya berapa, nggak full. Coba tanya Ustaz Ulum, apalagi KTO bisa dihitung, tapi kita tetap harus ada jihad untuk ini di dunia medsos. Nah sehingga dunia maya Pak, karena kita sekarang hidup di dunia ada yang pertama ada Lukman Hakim Official, ini channel saya. Kemudian ada Cahaya Media 12, nanti Pak ini miliknya Pak Budi. Kemudian ada juga channel Lazismu, ini khusus bicara tentang puasa menurut tarjih. Kemudian ada juga meskipun Pak Iwan tadi ngomong
kajian gak koyo bareng Pak. Tapi di BCL Sumberjo juga ada teman-teman yang berusaha untuk melakukan sosialisasi kekajian, sehingga di YouTube BCL Sumberjo pun sebagian ada konten-konten tentang kekajian. Mungkin lebih enaknya dan juga lebih dalamnya nanti bisa kita coba gali dan diskusikan di acara berikutnya, yaitu dialog kekajian. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kepada Ustaz Lukman Hakim MA, founder dan juga direktur KTO. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyimak paparan juga tentang peran dakwah KTO. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati ini sepuh, para kiai, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita bisa hadir semuanya pada ruang yang mudah-mudahan sangat bermanfaat, yang mubarakah, dan pada acara halal bihalal dan silaturahmi KTO pada tahun ini, atau ini adalah tahun pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi ini nanti kira-kira saya akan sedikit menyampaikan sekitar kurang lebih 10 menit, kemudian nanti akan lebih banyak terkait dengan diskusi pada sesi yang keempat. Nanti akan dipandu oleh Pak Serena yang terakhir. Bapak Ibu sekalian, jadi dari beberapa pertimbangan kita mencoba untuk merumuskan terkait dengan pendokumentasian kajian-kajian kekajian. Jadi mungkin kalau kita berawal atau kita melihat pada periode-periode yang lampau, jadi ketika ada Pak Yai Hasim Amin, kemudian ada Pak Yai Musrian dan sebagainya, Pak Yai Kasnari dan seterusnya, itu yang melakukan kajian-kajian rutin di mana-mana. Kalau di Sumberjo itu dulu ada yang namanya kelompok kajian Islam Ba'dal Maghrib, setiap habis maghrib. Di Sumber Agung itu ada yang namanya kelompok studi Islam Ulul Albab dan seterusnya. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Tetapi saat ini kita kalau akan mencari kira-kira dokumentasi dan sejenisnya terkait dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh Pak Yai Hasim Amin dan para pendahulu kita hampir-hampir tidak menemukan rekaman atau rekor dari kajian-kajian beliau itu. Nah, sehingga dari pemikiran itu, dari hal itu maka ada pemikiran kita untuk mencoba untuk mendokumentasikan seluruh kajian-kajian yang dilakukan oleh para ustadz kita, oleh para kiai kita, terutama untuk yang saat ini kita coba di kajian kekajian ini. Nah, sehingga dari pemikiran itu supaya ada dokumentasinya. Nah, sehingga nanti untuk generasi yang akan datang itu bisa menikmati, bisa menggunakan, bisa memakai apa yang telah disampaikan oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita. Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada sedikit sekilas terkait dengan pelaksanaan kajian kekajian atau KTO di Bojonegoro. Ada beberapa yang sudah berlangsung dan sudah cukup lama. Di antaranya yang pertama ada di PCN Kota, kemudian ini setiap Sabtu malam, sifatnya adalah online. Kemudian yang kedua ada di PNN Uda Kulon yang tadi disampaikan oleh di awal dilakukan di rumahnya Pak Bogori. Kemudian kedua kajian ini dilakukan secara online bertepatan dengan momen pandemi corona itu. Dan alhamdulillah setiap pekan kajian ini selalu bergantian dan berjalan terus menerus.
Nah, kemudian ini didukung oleh beberapa amal usaha yang memberikan link Zoom-nya secara free ke kita, ke KTO. Kemudian berikutnya ada kajian kekajian di PCM Balen, di sini tempatnya setiap Ahad pagi. Kemudian di PCM Sumberjo ini sudah cukup lama sebenarnya, sebelum corona sudah berjalan. Dulu bertempat di kantor PCM Sumberjo, kemudian saat ini di Masjid At-Taqwa Sumberjo. Ini dilaksanakan kalau di Sumberjo setiap Jumat, setiap pada asar. Kemudian berikutnya di PRM Derajat, di Derajat Guru ini setiap Senin malam, Senin malam. Kemudian di PCM Sudiwaras ini sesuai dengan schedule jadwal dari teman-teman di PCM Sudiwaras. Kemudian di Gedung Ajum dan insya Allah ini akan di Bojonegoro sebelah barat, di Padangan, di Purwosari, jadi tinggal mengatur jadwalnya. Karena ya malam sunnah. Karya belum kelewatan kalau. Jadi, ya. Nah, maksud kami nanti pertama kita akan coba untuk mendokumentasikan kajian-kajian itu, biar nanti yang mengisi konten-konten di dunia maya, di dunia digital itu dipenuhi dengan konten-konten dakwah. Nah, nanti akan sedikit kami kabarkan terkait kalau kita mencoba untuk mencari sesuatu yang terkait dengan kegiatan keislaman itu nanti yang muncul kira-kira apa. Kemudian dari rintisan yang kita tangani ini, kebetulan kami dari MPI itu mencoba untuk merumuskan seperti ini. Yang pertama, video rekaman terkait dengan kajian takjid itu yang dilakukan oleh Ustadz Lukman Hakim itu sudah mengupload sebanyak 148 video. Diupload sendiri beliau tanpa ada tim, tanpa ada yang membantu, jadi menyiapkan materi sendiri, mengupload sendiri dan seterusnya. Ini belum tidak termasuk video yang ketika beliau di Mesir. Jadi ini khusus untuk yang takjid di Bojonegoro saja. Dan ini masih banyak yang belum direkam, termasuk di Balen, di Kanmor, di Sudiwaras, kemudian di Derajat juga itu. Sehingga nanti insya Allah kami akan mencoba untuk mengkomunikasikan dengan teman-teman AMM, baik itu dari Pemuda maupun dari IMM dan IPM, untuk kita aja belajar bersama terkait dengan teknis pendokumentasian, editing video dan sebagainya. Sehingga nanti kita bisa mengumpulkan atau mendokumentasikan seluruh kajian-kajian yang ada ini, sehingga kalau kita membutuhkan suatu waktu kita mudah untuk mencarinya. Kemudian yang kedua ini dari yang kita dokumentasikan, yaitu dengan nama akun Cahaya Media 12 itu sebanyak 39 video. Kemudian dari Rasisme Bojonegoro Pak Rudi ini sudah 29 video. Cuma sayangnya berhenti. Ini kalau diteruskan mungkin sudah ratusan Pak Rudi. Kemudian sudah lagi dari PCM Sumberjo. PCM Sumberjo ini dari teman-teman KRL Rasisme sudah sekitar 23 video. Dan ini insya Allah akan coba kita giatkan. Nanti Bapak Ibu yang ada di tiap-tiap PCM atau di PRM yang barangkali nanti membutuhkan terkait dengan teknis pendokumentasiannya, nanti kita akan coba untuk koordinasi supaya nanti dakwah digital kita bisa lebih semarak. Ya, siapkan lah ya. Nah, contoh begini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini contoh untuk yang berbasis visual di YouTube, itu kalau kita mencoba untuk mencari itu dengan kata takjid, maka urutan yang muncul dari channel nomor 1 sampai nomor 10 itu seperti yang ada di depan ini. Ini untuk takjid, jadi yang muncul yang pertama adalah channel dengan nama takjid channel, kemudian Masjid di Jaman Jalan UMY. Nah yang ketiga ini adalah Praja Aswaja. Jadi di channel ini dibahas juga terkait dengan beberapa hal takjid yang membahas adalah Kiai dari itu Romli ya. Nah beliau. Kemudian sama Feder ini juga sama. Kemudian PGM Jogja, kemudian Jihadu Boyolali, kemudian Noise, Berita Harian dan yang
ini dari PWU, miliknya PWM Jawa Timur. Ini kalau kita mencoba untuk mengetikkan tarjih. Kemudian yang kedua, kalau kita mengetikkan kajian tarjih, ini kita masih banyak. Jadi yang pertama muncul adalah TPMU, kemudian PCIM Arab Saudi, kemudian Atomah PP, ini Muhammadiyah Banjarmasin, kemudian muncul lagi Praja Aswaja. Jadi ini teman-teman kita juga terkait dengan tarjih. Kemudian sampai ke Jihadul Boyolali dan seterusnya. Nah ini kita bisa melihat sebenarnya di sekitar kita atau kita sendiri itu keberpihakan untuk mendokumentasikan kajian-kajian keislaman itu sampai seberapa. Nah ini kita masih menggunakan kata kajian tarjih yang mungkin identik dengan miliknya Muhammadiyah. Sekarang kita akan coba lagi mencari dengan nama fikih Bapak Ibu. Di YouTube itu kalau kita ketikkan fikih, itu yang muncul pertama kali adalah Yufik, Yufik Edu. Kemudian yang kedua Al-Bahjah, miliknya Buya Yahya itu. Kemudian yang ketiga Ngaji Melu Kiai, ini Gusba. Kemudian baru yang agak ada irisan dengan Muhammadiyah muncul yang setelahnya Ustaz Abdul Hidayat. Sampai ke bawah tidak ada. Jadi fikih itu yang muncul 10 besar itu yang paling banyak yang kami tampilkan itu. Yang agak sedikit ada irisan dengan Muhammadiyah yang hanya satu di Ustaz Abdul Hidayat. Jadi seperti itu. Channel-channel Muhammadiyah habis tidak ada. Yang terdetek kalau kita menentukan kata fikih, terdetek itu sudah urutan yang kesekian banyaknya. Kemudian kita coba lagi masukkan kata pencarian cara berzakat. Tidak ada satupun channel miliknya Muhammadiyah. Jadi kita punya kampus-kampus hebat, kita punya ahli-ahli IT dan sebagainya, tetapi untuk yang terkait dengan dakwah, terutama untuk apapun, entah itu masalah fikih, entah itu masalah kekajian, entah itu yang lain-lain, ternyata kita tidak mampu untuk muncul dari pencarian ini. Artinya ini dari sisi digital kita saat ini ya di bawah yang lainnya. Jadi kita sendiri kalau kami sampaikan untuk Rumah Iso TV ini yang miliknya teman-teman yang tadi yang saat ini sedang gencar-gencarnya kajian kemana-mana. YouTube juga sama. Dan memang kalau kita melihat ke studio tempat mereka luar biasa. Jadi mulai dari stakeholder kebijakan dari pimpinannya sampai ke bawah itu mampu untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membuat studio-studio. Kita alhamdulillah di Bojonegoro untuk studio podcast belum punya sama sekali. Nah ini mungkin nanti Ustaz Dari dan Pak Rudi yang barangkali bisa mengalokasikan sumber dayanya untuk terkait dengan ini Pak Rudi. Termasuk di Banda ini kelihatannya ada banyak ruangan yang barangkali juga bisa kita memulai. Masuk Pak Eko. Jadi itu terkait dengan beberapa fakta-fakta yang barangkali bisa kita tampilkan. Ini untuk yang di YouTube Bapak Ibu. Untuk yang platform yang lain kayak semacam marketplace wirausaha kita sudah tidak punya sama sekali, kita nggak ada. Di platform website kita kalah dengan miliknya Endo Online, miliknya teman-teman di Salafi kayak Yubit Rumah Iso, miliknya Hidayatullah, kemudian miliknya teman-teman gerakan yang lainnya. Jadi Muhammadiyah.id, Muhammadiyah.org, Suara Muhammadiyah itu ranking kita di Alexa sangat jauh di bawah. Nah mudah-mudahan nanti insya Allah dari forum ini kita akan coba untuk mempolati, menindaklanjuti, dan nanti akan lebih banyak kita bahas di diskusi berikutnya yang akan dipandu Pak Sendal nantinya. Termasuk kira-kira bagaimana kita untuk menyuarakan dakwah kita pada sisi ranah media sosial dan media digital. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu sekelas dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri.